Puji Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di tempat ini dan juga ada yang ada di rumah untuk mengikuti ibadah online. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua ada di sini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur bahwa kasih-Nya sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kasih-Nya sungguh sempurna atas hidup kita. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan syukur. Tuhan, syukur. Dengan segenap hati syukur, sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati syukur, sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Haleluya. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati syukur, sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Syukur kami Tuhan, kini Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau beri kekuatan buat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi kita. Syukur. Kami naikkan syukur kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena kasih yang sungguh besar atas hidup kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib.
kasih Tuhan. Ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau beri kekuatan, Engkau beri pengharapan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Engkau Allah yang ajaib. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami naikkan syukur. Haleluya, haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami Yesus, sumber sukacita kami. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Glory Yesus, glory bagi-Mu. Glory, haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Engkau ajaib Tuhan, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Yang akhir dari segalanya, Yesus, segala pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian. Haleluya Yesus, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Haleluya. Yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pujian bagi kami Yesus. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya kita semua bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa,
Allah yang sangat baik kepada kita. Kasih-Nya sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Dengan hati bersyukur kita naikkan pujian kita. Terima kasih. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup. Maka bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kita angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Engkau baik, Engkau baik. Saya undang semua untuk kita bangkit berdiri, kita nyatakan Engkau baik Tuhan. Tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kita nyatakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kami naikkan syukur kami. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu semua. Kecaplah dan lihatlah segala kebaikan Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya.
karena Dia sungguh sangat baik. Kasih setianya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Setiap hari kita merasakan segala kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Karena semangat kita bangkit berdiri. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat kita bangkit berdiri. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ucapan syukur membuat kita bertahan hingga saat ini. Dalam segala keadaan selalu ada alasan untuk kita selalu mengucap syukur. Karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup, dan Allah yang selalu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu
bagimu. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Yesus. Kami merindu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas segala yang kami alami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Glory bagimu Yesus. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau selalu ada untuk kebaikan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Saya undang kita semua untuk semua bangkit berdiri. Kita nyatakan kami mau selalu bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Yesus.
Biarlah ini yang menjadi pengakuan iman kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Apapun keadaan yang kami alami Tuhan, apapun kondisi kami Tuhan, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami yang setia, Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan, untuk setiap waktu yang masih Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah Tuhan, itu semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap nafas yang masih boleh kami hirup Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghargai Engkau selalu Tuhan. Menggunakan waktu-waktu yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami telah naikkan kepada Engkau Tuhan. Setiap rasa syukur kami Tuhan. Dan jikalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berikan kami tanah hati yang terbaik Tuhan. Tanah hati yang subur untuk ditaburi setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami fokus kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran Tuhan. Mau mendengarkan setiap apapun yang Engkau katakan bagi kami Tuhan. Menaruh itu dalam setiap lubuk hati kami Tuhan. Dan biarlah setiap benih yang boleh Engkau tanam dalam hati kami Tuhan, itu boleh bertumbuh berbuah bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Engkau terus urapi mereka, Engkau terus berkati setiap mereka Tuhan. Siap kami yang ambil bagian ini Tuhan. Juga berkati Tuhan hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai setiap lidah bibirnya, pakai setiap kehidupannya Tuhan. Untuk memberitakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Selamat pagi, selamat kita kembali bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya kebaikan Tuhan, ucapan syukur yang kita naikkan dapat menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, apabila pada minggu ini ada Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan dan hadir di tempat ini atau ada di rumah masing-masing, kami persilakan untuk berdiri dan kita akan berdoa bersama. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan
dalam surga. Kami mengucap syukur karena di dalam Engkaulah ada rancangan damai sejahtera bagi setiap umat-Mu, setiap kami yang percaya kepadamu. Secara khusus bagi keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih untuk setiap rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami menaruh setiap kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. Ini hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan yang akan memakai untuk menjadi terang-Mu. Melengkapi kami setiap iman dengan percaya kami dengan kebajikan, dengan pengetahuan akan Engkau. Ketekunan, kesalehan di dalam Engkau. Supaya hidup kami dapat menjadi terang. Membawa banyak orang datang kepadamu. Bapa, berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga untuk memiliki keberhasilan dalam pengenalan akan Engkau, supaya hidup kami adalah hidup yang menggenapi setiap apa yang Engkau rencanakan. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan oleh hidup kami menjadi berhasil dan dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur menyerahkan setiap pribadi dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan yang menuntun kepada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, akan dilayani oleh Pendeta Muda Puas Sri Rahayu. Kami persilakan. Haleluya, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Sebagaimana Bapak Ibu antusias di dalam memuji Tuhan tadi, mari kita juga akan antusias untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama serukan haleluya 3 kali sebagai rasa antusias kita menyambut firman Tuhan ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, kata haleluya ini adalah kata kemenangan, kata sorakan, di mana kita bersyukur sebab setiap hari kita dapat menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala kalau pagi hari ini saya kembali diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk kembali belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau di dalam puji-pujian tadi kita sudah menaikkan pujian dengan segala hormat syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa firman Tuhan itu menegur, menasehati, mengingatkan kita. Dan pagi hari ini saya membagikan firman Tuhan yaitu tentang nasihat-nasihat firman Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amsal 25 ayat 28. Sekali lagi Amsal 25 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ya, puji Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang kita boleh simak di dalam kehidupan kita pagi hari ini. Dan saya memberikan tema firman Tuhan yaitu mengendalikan diri. Dikatakan firman Tuhan bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bapak Ibu bisa perhatikan bagaimanakah ketika kota itu temboknya roboh. Maka tidak ada lagi pertahanannya, tidak ada lagi perlindungannya karena tembok yang harusnya menjadi kekuatan itu roboh, itu runtuh. Dan ini digambarkan oleh firman Tuhan bahwa kota yang roboh temboknya menjadi gambaran orang-orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiap-tiap kita memiliki sifat, tiap-tiap kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Sehingga karena karakter yang satu dengan karakter yang lain tidak sama, seringkali
ada hal-hal yang kurang berkenan itu terjadi, ada perselisihan dan lain sebagainya. Ya, karakter kemudian sifat itu diberikan bukan semata-mata kita hanya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mungkin menyerang orang lain atau yang sifatnya itu untuk melakukan ego kita atau menonjolkan kemampuan kita, tetapi bahwa setiap pribadi yang Tuhan taruh, karakter yang Tuhan beri itu supaya kita juga dibentuk oleh firman Tuhan. Orang-orang yang hidupnya diberikan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka pengendalian dirinya itu akan dipimpin, maka hidupnya akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan ini yang menjadi sebuah nasihat bagi kita, bagaimanakah kehidupan kita sehari-hari, bagaimanakah perjalanan hidup kita bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan, beberapa hal bahwa mengapa kita harus mengendalikan diri, mengapa kita harus menguasai diri kita. Ada pertahanan, ada kendali, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saya mencatat bahwa mengapa kita harus mengendalikan diri adalah supaya kita tidak menyakiti. Yang pertama bahwa mengapa kita seringkali ya menyakiti orang lain, mungkin bukan dengan pukulan secara fisik, mungkin bukan dengan kekerasan, sifat-sifat yang sifatnya melakukan kekerasan ya penganiayaan, tetapi yang harus kita kendalikan yang pertama supaya kita tidak menyakiti adalah lidah kita. Lidah adalah salah satu anggota tubuh kita yang terkecil dikatakan. Tetapi ketika lidah itu tidak bisa dikendalikan atau tidak mau mengendalikan, maka lidah itu dikatakan bisa menguasai seluruh kehidupan orang tersebut, seluruh kehidupan kita. Contohnya ketika orang itu marah, Bapak Ibu ya. Ketika orang itu marah, ketika orang itu emosi, bisa saja bahwa yang keluar itu adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang mungkin melemahkan, kata-kata yang mungkin bisa seperti anak panah yang menancap di dalam hati orang yang mendengarkannya sehingga mereka hatinya tersakiti. Perkataan lidah kita ini terkadang sesuatu hal yang mungkin kita anggap itu biasa terjadi. Perkataan kita, ucapan kita, hal-hal yang kita ungkapkan dari mulut kita, mungkin itu sepertinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa bagi orang yang mengeluarkan perkataannya. Tetapi tanpa kita sadari, ketika kata-kata itu adalah hal yang menyakitkan, hal-hal yang negatif, karena dalam keadaan kemarahan yang tidak terkendali, itu menyakiti orang lain. Di dalam Mazmur pasal 4, ayat yang kelima, nasihat firman Tuhan, Mazmur pasal 4 ayat yang kelima dikatakan demikian, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Ya. Nasihat firman Tuhan di dalam Mazmur 4 ayat yang kelima ini adalah ketika orang itu sementara marah, emosi, ya biasanya karena dalam keadaan kemarahan yang begitu meluap-luap, dengan mudah orang melontarkan kata-kata yang kurang baik. Karena emosi yang meledak-ledak, orang dengan mudah mengucapkan kata-kata yang tajam sehingga orang yang mendengarkannya bisa tersakiti. Dan nasihat firman Tuhan, jika kamu marah dikatakan jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Ini salah satu yang saya lakukan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya saya marah, lebih baik saya tidur supaya kalau sudah bangun tidur lupa marahnya sudah reda ya. Kenapa? Bahwa orang yang marah itu mudah sekali mengeluarkan kata-kata yang tajam. Oleh karena itu dikatakan di sini, jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu dan tetaplah diam. Ada saat atau kesempatan untuk menenangkan diri, untuk berdiam diri,
lebih baik berdiam diri dulu daripada kita mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti orang lain, ya. Nah, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak terkendali ini bisa menjadikan orang-orang itu menyimpan kepahitan, bisa membuat orang-orang itu terus memendam perkataan yang kita dengar. Oleh sebab itu kita berhati-hati. Ini ketika kita saat marah, ya. Yang kedua, satu contoh juga adalah saat bergurau, ya Bapak Ibu. Saat orang yang bergurau, mungkin lebih terkenal dengan bulian gitu ya Bapak Ibu ya. Ada orang-orang yang sepertinya hanya bercanda, mengeluarkan kata-kata yang sepele, tetapi itu memiliki makna yang tajam buat orang-orang yang mendengarkannya. Dalam Amsal 26 ayat 18 sampai 19, Amsal 26 ayat 18 sampai 19, di situ kalimat firman Tuhan, seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Ada orang-orang yang mengucapkan kata-kata di dalam gurauannya, ya. Mungkin itu yang berhubungan dengan mencela bentuk wajah atau mungkin bentuk fisik yang terkadang kita anggap itu enggak apa-apa. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa orang tersebut, ya, yang jadi korban menerima bulian kita dengan kata-kata yang kita anggap ini hanya bercanda kok, hanya guyon, enggak apa-apa. Bahkan mungkin orang itu tertawa yang kita jadikan percandaan, ya, tetapi tidak pernah tahu bagaimanakah hatinya. Saya teringat ketika saya bekerja dahulu, saya dari kampung ya saudara ya, belum tahu dandan gitu kan. Nah kemudian saya bekerja di Malang waktu itu. Nah biasa kalau orang baru itu ya dibully sama yang kakak-kakak senior atau dikerjain ya. Waktu itu kakak-kakak senior saya ya yang pekerja-pekerja yang lama, dia membuli saya dengan tujuan wes biar enggak kerasan begitu saudara ya. Nah dengan kalimat-kalimat ya ungkapan-ungkapan yang buat mereka tertawa ya, teman-teman yang lain, karyawan yang lain tertawa. Tetapi apakah mereka tahu apa yang saya rasakan? Tetapi bersyukurnya saudara, di dalam hati saya waktu itu adalah kalau nanti saya bertahan di tempat pekerjaan ini, saya tidak akan memperlakukan anak baru seperti itu. Itu prinsipnya saya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang merasa tersakiti tetapi imbasnya adalah dia akan berbalik melakukan hal-hal yang jahat? Bagaimana dengan orang-orang yang merasa kalimat-kalimat yang menyakitinya itu suatu saat itu bisa meledak, suatu saat itu bisa keluar dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan? Saudara, kita belajar bahwa firman Tuhan mengajak kepada kita, jangan sampai gurauan kita, ucapan kita itu yang sifatnya mungkin merendahkan seseorang, atau ucapan-ucapan gurauan kita itu bisa merusak gambar diri seseorang. Karena kita mungkin mencela bentuk fisiknya, bentuk wajahnya, dan lain sebagainya. Nah ini menjadi sebuah nasihat bagi kita, karena kita hidup tidak seorang diri. Kita hidup di tengah keluarga, hidup bertetangga, baik juga mungkin bagaimanakah kita bersosialisasi dengan orang banyak di sekitar kita. Kita belajar mengendalikan lidah kita. Yang kedua yang saya catat bahwa mengapa kita harus mengendalikan diri adalah supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri, kecenderungannya ketika orang ada yang berbuat jahat, berbuat yang tidak kita sukai, kecenderungannya rasanya pengen membalas saudara. Siapa yang tidak ingin? Secara daging kita, secara manusia, kita pengen membalas, kita ingin mengembalikan apa yang dia lakukan. Tetapi firman Tuhan kembali mengajak kepada kita bahwa hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus, orang-orang yang mampu mengendalikan diri, dia mampu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
Amsal 20 ayat 22, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Ada banyak orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Mungkin kejahatan itu tidak bersifat sebuah ancaman. Mungkin perbuatan jahat itu bukan yang bersifatnya menyakiti kita secara fisik. Tetapi seperti poin yang pertama tadi, lidah yang tidak terkendalikan. Mungkin kita menerima perlakuan-perlakuan yang tidak baik dengan perkataan seseorang, dengan fitnahan seseorang. Rasanya ingin membalas, rasanya ingin melakukan itu. Tetapi dikatakan, kalau kita hidup percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin kita, kita diberikan kemampuan mengendalikan diri. Dikatakan firman Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Itu di dalam Roma 12 ayat yang ke-17, ya. Roma 12 ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kenapa Tuhan tidak menyukai kejahatan? Tentu saja Tuhan hanya menyukai orang-orang yang mau melakukan hal-hal yang baik. Dan yang perlu kita ingat saudara, bahwa mengapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Hukum tabur tuai itu pasti terjadi. Kalau Tuhan mengerjakan, melaksanakan firman-Nya, orang yang berlaku jahat mereka akan mendapatkan bagiannya. Dan orang yang berlaku baik juga akan mendapatkan bagiannya. Oleh sebab itu kalau firman Tuhan berkata jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik bagi semua orang. Yang baik itu adalah sebagai benih dan itu akan kembali kepada kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajar kepada kita mengapa kita harus mengendalikan diri. Supaya kita juga tidak kehilangan berkat saudara. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita akan kehilangan berkat. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita juga akan menuai yang jahat yang kita perbuat. Kalau misalnya ada orang lain yang berbuat jahat kepada kita, biarkanlah Tuhan yang bekerja atasnya. Tuhan yang memproses dia, Tuhan yang membentuk dia. Janganlah kita terpancing untuk membalas kejahatannya. Karena itu bisa membuat kita kehilangan berkat yang baik dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kita percaya Tuhan membela orang-orang yang berbuat baik. Tuhan memperhitungkan orang-orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan memperhitungkan orang-orang yang senantiasa dengan sabar, mampu mengendalikan diri dan tetap berlaku baik. Tuhan sudah menyediakan upahnya. Tuhan sudah memberikan bagiannya seperti apa yang dilakukannya. Karena Tuhan menyukai orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Poin yang ketiga, mengapa kita harus mengendalikan diri, yaitu supaya kita tidak menjadi orang yang serakah. Orang yang serakah itu seperti apa? Orang yang serakah, cinta uang dikatakan. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada satu kalimat di sini dikatakan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena cinta uang, karena memburu uang, ya. Kalimat memburu itu saudara, ya, itu bukan sesuatu hal yang sederhana, tidak dapat cukup. Tetapi ada sesuatu yang dikejar, ada sesuatu yang ingin diraihnya, tidak cukup dengan apa yang dia punya, dia berusaha mengejar, memburu. Tetapi bukan uangnya yang salah saudara,
memburu uang. Memburu ini berarti ada satu kalimat gerakan yang kepada arah yang negatif ya. Boleh bekerja keras, tetapi jika hal itu melebihi dari standar-standar firman Tuhan, maka itu bisa bersumber kepada akar dari segala kejahatan. Kita melihat berita-berita yang terjadi ya di siaran-siaran televisi, di berita-berita yang ada gitu, bahwa karena cinta uang mereka bisa mencuri. Karena cinta uang, karena mengejar, memburu uang, orang bisa korupsi. Karena memburu uang, orang bisa menginginkan miliknya orang lain. Dia bisa menerima suap, memutarbalikkan kebenaran. Ini dikatakan bahwa kejahatan cinta uang membuat orang itu menyimpang dari iman. Iman kita kepada Tuhan adalah iman yang senantiasa mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kebenaran. Tetapi kita lihat bahwa orang-orang yang serakah, yang tidak bisa mengendalikan diri, serakah, menginginkan lebih, menginginkan harta kekayaan, sampai pada akhirnya melakukan hal-hal di luar firman Tuhan. Akhirnya bahwa ujung dari kehidupan mereka adalah sesuatu yang tidak menjadi berkat. Kebenaran bisa ditukar, kebenaran bisa diputarbalikkan. Karena apa? Karena demi uang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bahwa orang yang bisa mengendalikan diri itu bisa terjebak dengan hal-hal yang demikian dan bisa merugikan keberadaan orang lain. Atau mungkin juga aku tidak merugikan orang lain dengan mencuri, aku tidak merugikan orang lain dengan menerima suap. Saudara, ketika kita pinjam uang kepada seseorang terus tidak mengembalikan, itu juga merugikan orang lain. Itu juga merupakan belum ada pengendalian diri. Tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ingat bahwa semua yang kita lakukan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kalau firman Tuhan mengajar kita mengapa kita harus mengendalikan diri. Hidup takut akan Tuhan itu terbukti buahnya bagaimanakah hidup kita dengan sesama kita. Hidup kita takut akan Tuhan terlihat bagaimanakah cara kita memperlakukan orang, bagaimanakah kita menghormati orang lain, bagaimanakah cara kita membuat orang lain itu juga bisa merasakan diberkati lewat kehidupan kita. Karena Yesus sendiri berkata, dari buahnya lah orang itu bisa diperhatikan. Mari kita menjadi orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Tuhan. Roh Kudus memampukan kepada kita untuk kita memiliki pengendalian diri untuk di dalam kehidupan kita, dalam apapun yang kita lakukan. Poin yang keempat, mengapa kita harus mengendalikan diri? Poin yang keempat, supaya kita tetap tenang saat menghadapi masalah. Berapa banyak orang-orang ketika dia tidak tenang menghadapi masalah yang begitu rumit, bertubi-tubi, tetapi karena tidak dapat mengendalikan diri, dia bingung lari ke sana, lari ke sini, dia sibuk dengan mencari keputusan, sehingga karena tidak tenang maka keputusan-keputusan yang diambil menjadi keputusan yang salah. Karena apa? Tidak tenang dan terburu-buru di dalam mengambil sikap atau mengambil keputusan. Orang-orang yang mengambil keputusan dengan terburu-buru biasanya sudah tidak pikir panjang lagi, ya saudara. Nah, oleh sebab itu bahwa mengapa kita harus mengendalikan diri supaya kita tenang saat kita menghadapi masalah. Kalau hati kita tenang, kita bisa mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang baik, sehingga kita pun tetap mengalami hal yang baik sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Karena apa? Kita memiliki ketenangan. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang menenangkan diri, dia tahu dia datang kepada siapa. Orang yang rindu bahwa hidupnya dikendalikan Tuhan, maka dia datang dan berdoa kepada Tuhan. Tapi orang yang hatinya tidak tenang, berdoa pun tidak bisa, saudara.
Tetapi orang yang menenangkan diri, bagaimana masalah-masalah yang dihadapi, dia harus mengambil keputusan yang tepat, yaitu dengan apa? Hati yang tenang. Dan kita bisa berdoa. Saat kita dalam ketenangan berdoa, Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan petunjuk dalam ketenangan kita kepada Tuhan. Itu membawa kita sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam ketenangan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, bahwa sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita setiap hari mungkin mendengarkan firman Tuhan. Mari kita boleh belajar. Apapun yang kita lakukan, belajar kita mengendalikan diri kita. Mengendalikan baik itu perkataan kita, mengendalikan kita supaya kita tidak serakah, mengendalikan kita supaya kita bisa tenang di dalam menghadapi segala sesuatu. Oleh karena itu yang harus kita lakukan untuk kita terus dapat mengendalikan diri, dekat kepada Tuhan, menenangkan diri kita kepada Tuhan, tahu firman Tuhan itu yang akan terus membersihkan hidup kita, mengajarkan kepada kita. Karena fungsi dari firman Tuhan adalah mengajar, menasehati. Kalau firman Tuhan itu sifatnya nasihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka nasihat itu juga yang akan diberikan untuk terus membawa kita hidup di dalam buah-buah roh, mengendalikan diri kita, menguasai hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berkat dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk mengendalikan diri kita, untuk mengendalikan sifat-sifat kita, sehingga kita dapat senantiasa berlaku baik bagi semua orang. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian Kaulah Segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, Tuhan yang mengasihi kita terus mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa kita kepada kebaikan-kebaikannya. Haleluya. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Dia ada di setiap jalan kita. Haleluya. Haleluya. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan, di dalam hidup
Bapa yang mengasihiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ngasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku banggakan selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya. Ibu Perdiana berdoa untuk firman sudah kita dengar. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kebenaranmu itu bagian Engkau yang kami pandang Tuhan. Haleluya. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kami kembali Tuhan. Untuk kami boleh mengendalikan diri kami Tuhan. Supaya kami jangan berdosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kebenaran firman-Mu. Pakai kehidupannya semakin hari semakin berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sudah terima firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau menghendaki kami umat-umat-Mu menjadi pribadi-pribadi yang dapat mengendalikan diri kami di akhir zaman ini, di masa yang tidak mudah ini. Biarlah Roh-Mu yang menaungi kami, Roh-Mu yang ada di dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang hidup kami dapat menjadi berkat satu dengan yang lain. Bapak, kami berdoa berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang hari ini dapat hadir beribadah. Kekuatan Tuhan, sukacita dari Engkau, damai sejahtera dari-Mu menjadi bagian hidup kami. Kami bersatu hati membawa di dalam doa
berdoa. Kalau ada yang ada dalam kelemahan tubuh, dalam masalah-masalah, dalam pergumulan, yang mereka memerlukan jalan keluar, kami berseru memanggil namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada jamahan Tuhan dalam setiap kehidupan umat-umatmu yang berseru dan berserah kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa berkati setiap kehidupan kami dalam waktu-waktu yang kami jalani di hidup kami di sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan yang akan menyertai dimanapun kami berada, hidup kami di dalam pimpinan Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk waktu-waktu di mana kami akan melakukan penyangkalan diri, berdoa, berpuasa, bersekutu selama bulan November nanti. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, baharui kami, kuatkan kami, bangkitkan gerejamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau punya rencana yang luar biasa dan kami ada mau bersama-sama di dalam rencanamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan tinggalkan tempat ini. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu menyertai setiap kami, berkat-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami mau terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita terima berkat Tuhan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya. Dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya akan sedikit menjelaskan tentang seluruh program kita pada bulan November yang akan datang. Kita belajar bersama-sama bahwa hidup kita sebagai manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini badan kita yang bisa merasa, kita bisa makan, kita bisa berlari, kita bisa bekerja, itu dilakukan oleh tubuh kita. Tapi ada jiwa di mana kita bisa merasa, kita bisa berpikir, merasakan sedih, senang, kita bisa memikirkan sesuatu, dan kita kemudian punya kehendak, kepingin melakukan sesuatu. Itu ada di jiwa kita. Tapi ada lagi bagian tubuh kita namanya roh. Roh itu sesuatu yang ada di dalam, tidak kelihatan. Dan roh itu yang membuat kita bisa terhubung dengan Allah. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, kita berdoa, kita menyembah, kita bisa rasakan sukacita. Karena bagian roh kita terhubung dengan Allah. Tubuh, jiwa, dan roh itu satu kesatuan. Dan firman Allah berkata, kiranya tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna menjelang kedatangan Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah sendiri yang memberikan kita sejahtera, menjadikan kalian orang yang sungguh-sungguh hidup khusus untuk Allah. Ini terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Semoga Allah menjaga dirimu seluruhnya. Perhatikan, baik roh yang di dalam, jiwa yang bisa merasakan, yang kita pikirkan, maupun tubuh yang kelihatan. Tujuannya apa? Sehingga tidak ada cacatnya pada waktu Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Saya berharap kita benar-benar memperhatikan hal ini. Tubuh, jiwa, dan roh itu satu. Kadangkala kita memberikan perhatian sangat besar kepada tubuh. Karena kita melihatnya, kita pegang. Ini namanya tubuh jasmani, kelihatan. Tapi firman Allah berkata bahwa tubuh jasmani ini tidak selamanya akan berkurang, bisa kemudian karena faktor usia menurun kekuatannya, bisa sakit. Bahkan ada waktunya itu kemudian berakhir. Tubuh kita
2 Korintus 4 ayat 16 bilang, tubuh jasmani kita bisa berkurang. Tetapi istimewanya, ada tubuh batinia atau manusia batinia itu sebaliknya. Akan semakin kuat dibaharui dari sehari ke sehari. Sekali lagi, kita memberi perhatian untuk tubuh kita. Kita makan, kita minum vitamin, jaga kesehatan. Itu baik. Tapi mari saya mendorong Bapak Ibu. Karena ini satu kesatuan. Kita tidak hanya memberi perhatian untuk tubuh manusia jasmani kita. Tapi mari kita beri perhatian untuk manusia batiniah kita. Kenapa? Karena manusia jasmani akan menurun. Pengkhotbah berkata, tubuh nanti satu waktu akan kembali menjadi debu. Tapi roh ini yang kembali kepada Allah. Karena itu, saya percaya kita memberi bagian untuk jiwa kita, untuk roh kita dikuatkan saat kita ibadah hari-hari ini. Tetapi saya ingin mendorong Bapak Ibu, kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Karena itu kita beri waktu secara khusus untuk manusia batiniah kita dibaharui dalam doa, puasa, dan bersekutu. 1 sampai 30 November. Supaya manusia batiniah kita itu dikuatkan. Bahkan firman Allah berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 4. Sangat istimewa, saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Hiasilah batinmu dengan keindahan yang tidak dapat dimusnahkan. Tubuh kita bisa lemah, tapi kalau batin kita diisi oleh roh Tuhan, itu akan jadi keindahan yang tidak dapat dimusnahkan. Bapak Ibu, saya sangat berharap kita benar-benar pakai waktu ini. Di waktu yang singkat, waktu yang sulit, di hari-hari ini, beri waktumu. Mari kita berkomitmen bersama. Beri waktu, doa, puasa, bersekutu. Bapak Ibu dapat mengikuti puasa seperti yang kita sudah lakukan beberapa waktu lalu. Boleh dari pagi, kalau belum kuat setengah hari tidak apa-apa. Atau sampai jam 2 atau sampai jam 4. Silakan sesuai dengan kekuatan tubuh jasmanimu. Beri waktu untuk berdoa di rumah, untuk baca firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin yang belum kuat, mungkin puasa tidak makan, tapi minum, kami persilakan. Tapi yang terutama adalah keinginan kita supaya batin kita dihiasi jadi indah. 1 sampai 30 November, ya, kita akan adakan doa puasa. Bapak Ibu lakukan doa puasa di rumah, lalu dapat berbuka puasa di rumah. Dan setiap hari Senin sampai Jumat, kita akan adakan doa bersama di tempat ini. Saya sangat merindukan, mari datang bersama. Kita menyembah Tuhan. Bukan hanya tentang meminta, tapi kita minta Roh Kudus. Kita akan belajar bagaimana Roh Tuhan akan melengkapi kita dengan banyak hal yang dapat jadi keindahan bagi manusia batiniah kita. Karena itu berikan 30 harimu untuk menjadi kesempatan. Ia membuat batin kita menjadi indah. Khusus hari Sabtu, doa akan diadakan pukul 11 bersama dengan doa pelayan. Pada hari Minggu, semua doa itu akan dilakukan bersama-sama dalam ibadah kita. Tuhan sedang mengerjakan, membuat indah gerejanya. Pastikan kita ikut di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetaplah dan